Tidak dipungkiri, uang adalah suatu hal yang penting untuk menyambung kehidupan kita, untuk mencukupi kehidupan kita. Namun jangan sampai kita hanya mengaitkan kesuksesan itu kepada seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa mungkin mapan kita memiliki segala-gala. Namun kita juga harus lebih meningkatkan diri kita. Bagaimana ketika kita sudah mulai mampu untuk menghidupi diri sendiri, kita berusaha untuk berbagi, kita berusaha untuk mendermakan diri kita, entah itu tenaga, mungkin uang juga, mungkin hal lainnya, bantuan-bantuan yang lain. Itu semua akan menjadikan kehidupan kita lebih memiliki makna. Dan tentu ada orang yang di luar sana tidak ibaratnya melihat itu semua dengan kacamata yang sedemikian. Kesuksesan ia dikaitkan dengan seberapa banyak ia berdampak kepada orang lain. Kesuksesan ia merasa hidupnya itu sukses apabila dia mampu menghentaskan kesulitan orang lain sebanyak mungkin, membantu orang banyak, mendermakan diri. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin lancar, semakin produktif, berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, semakin meluas, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa kalau kemarin kita bahas ya 2 episode yang lalu, sukses itu seringkali atau terkadang tidak bisa dikaitkan dengan hanya sekedar kesuksesan finansial ya teman-teman. Namun kemudian ada yang bertanya, apakah kemapanan finansial atau mungkin apakah uang itu gak penting dalam kehidupan kita? Tentu kita memiliki kehidupan ya teman-teman yang untuk kita hidupi. Namun bukan itu yang saya maksud, bukan berarti saya itu menganggap atau saya itu memberikan opini atau mungkin masukan, arahan untuk kita itu tidak senang untuk bekerja atau mencari penghidupan dalam kehidupan ini. Kita sebagai muslim tentu kita harus memiliki etos kerja yang baik, namun di dalam hati dan pikiran kita, cara berpikir kita gitu kan, jangan sampai kita itu terjajah dengan apa yang disebut dengan uang. Apabila ada uangnya kita semangat bekerja, apabila mungkin uangnya kurang, kemudian etos kerja kita berkurang, itu akan sangat mempengaruhi masa depan kita teman-teman, karena kita melakukan sesuatu berdasarkan bukan karena ketulusan hati, bukan karena kita memiliki greget atau semangat untuk menjalani kehidupan ini untuk yang lebih baik. Nah, untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada hari lalu, 2 episode yang lalu gitu kan, saya membahas betapa kata sukses itu bukan hanya dikaitkan dengan sukses finansial ya teman-teman. Ada banyak orang di luar sana yang menjalani kehidupannya yang orientasinya bukan untuk kaya, bukan untuk ibaratnya itu semakin mapan dia, semakin financial freedom dia, tidak. Tapi dia juga tidak melupakan hal itu ya teman-teman. Namun itu bukan menjadi suatu hal yang utama. Mereka di luar sana ada juga yang berpikiran bahwa kehidupan itu nggak sekedar kita itu memiliki uang. Namun ada juga yang lebih mulia dari itu, yaitu apabila kita menjalani kehidupan ini dengan bagaimana kita itu dapat bermanfaat, dapat menolong orang, dapat membantu orang-orang yang di sekeliling kita, atau memberdayakan lingkungan-lingkungan kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa maju bersama, bisa menjalani keharmonisan kehidupan bersama gitu kan, menjalani kehidupan ini dengan maju bersama, mapan bersama, dan
damai bersama, itu adalah suatu hal yang lebih luhur daripada kita itu memikirkan diri kita sendiri, daripada kita itu hanya ibaratnya itu terjajah dengan uang dan uang, finansial dan finansial, teman-teman. Kita dalam berkehidupan tentu kita juga harus memikirkan bagaimana kita berkehidupan, dan tentu di era sekarang uang adalah suatu hal yang sangat krusial sekali. Bagaimana kita memiliki pendapatan, bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menafkahi, menyekolahkan anak dan lain sebagainya, membantu keluarga yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Tentu itu tidak akan lepas dengan bagaimana kemampuan finansial kita dalam menjalani kehidupan ini. Namun itu semua tidak harus kita itu kemudian terjajah dengan itu semua. Pikiran dan hati kita full ibaratnya memikirkan bagaimana kita itu semakin mapan, semakin memiliki hasil yang banyak gitu kan. Kalau kita terlalu terpaku dengan itu, kita tidak akan memiliki suatu hal yang kreatif dalam menjalani kehidupan ini. Tidak akan memiliki inovasi-inovasi baru dalam melalui jengkal demi jengkal hari-hari yang kita lewati, teman-teman. Karena kita hanya berfokus dengan keuntungan, kita hanya berfokus dengan apa untung rugi dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Rugikah untuk kita atau untungkah untuk kita? Kalau kita selalu memikirkan seperti itu, tentu kita tidak akan memiliki empati kepada orang lain. Dan apabila kita tidak memiliki empati atau rasa ibaratnya itu ikut merasakan mungkin kesulitan orang lain, kesedihan orang lain, kesulitan orang lain, tentu kehidupan kita akan kering, teman-teman. Kehidupan kita akan hampa karena kita hanya akan menuju apa yang hanya kita inginkan. Namun kita tidak memikirkan betapa kehidupan ini nggak cuma sekedar tentang diri kita, tentang bagaimana diri kita. Namun seringkali kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan ini berjalan dengan baik, lingkungan kita itu menjadi lebih baik, orang-orang yang kita kenal itu kita bisa bersama bahu-membahu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Saya contohkan kepada contoh yang episode yang lalu, betapa ada seorang guru gitu kan. Kemudian apabila dipikir pakai pikiran normal, dia kuliah, dia sekolah tinggi-tinggi, tentu dengan biaya. Kemudian ketika ia sudah lulus kuliah, mungkin S1, S2 atau bahkan lebih gitu kan. Kemudian ia malah memilih untuk mengabdikan diri di perbatasan-perbatasan negeri ini, di pelosok-pelosok bangsa gitu kan, untuk ibaratnya itu membina masyarakat di pelosok-pelosok sana. Itu adalah suatu hal yang mungkin bagi orang yang berpikiran hanya uang dan uang, itu adalah hal yang rugi. Dia sekolah mahal-mahal, kemudian dia harus mendermakan, mengabdikan dirinya kepada orang-orang yang di pelosok sana. Dan dengan penghasilan yang minim pula, dengan kehidupan yang serba minim juga, ibaratnya itu keadaan-keadaan yang tidak pasti, infrastruktur yang kurang, namun dia melakukan itu dengan bahagia karena dia merasa bahwa apabila dia semakin bermanfaat, apabila ia semakin memiliki ibaratnya itu dampak bagi orang-orang yang membutuhkan di luaran sana, ia akan memiliki suatu nilai yang lebih pada dirinya. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih berguna, bahkan itu adalah suatu kebahagiaan yang lebih daripada ia hanya sekedar mendapatkan uang, teman-teman. Tidak dipungkiri, uang adalah suatu hal yang penting untuk menyambung kehidupan kita, untuk mencukupi kehidupan kita. Namun jangan sampai kita hanya mengaitkan kesuksesan itu kepada seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa mungkin mapan kita memiliki segala-gala. Namun kita juga harus lebih meningkatkan diri kita. Bagaimana ketika kita sudah mulai mampu untuk menghidupi diri sendiri, kita berusaha untuk berbagi, kita berusaha untuk mendermakan diri kita, entah itu tenaga, mungkin uang juga, mungkin hal lainnya, bantuan-bantuan yang lain. Itu semua akan menjadikan kehidupan kita lebih memiliki makna. Dan tentu ada orang yang di luar sana tidak ibaratnya melihat itu semua dengan kacamata yang sedemikian. Kesuksesan ia dikaitkan dengan seberapa banyak ia berdampak kepada orang lain. Kesuksesan ia merasa hidupnya itu sukses apabila dia mampu menghentaskan kesulitan orang lain sebanyak mungkin, membantu orang banyak, mendermakan diri
mereka gitu kan, mewakafkan, mengabdikan diri mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu adalah contoh yang ibaratnya nyata sampai sekarang. Ada beberapa orang di luar sana yang memiliki jiwa yang luhur sedemikian ya teman-teman, dan itu adalah hal yang harus kita pahami, betapa kehidupan ini tidak sekedar kita itu memapankan diri pribadi, tidak sekedar itu semua. Banyak orang yang mapan di luar sana teman-teman, namun ternyata kehidupan mereka malah amburadul, malah anak-anaknya terjerat mungkin hal-hal yang terlarang, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Kehidupan sosial, kehidupan kebermasyarakatan mereka terganggu, padahal mereka mapan, padahal mereka memiliki segala-gala, mereka memiliki uang untuk membeli apapun gitu kan yang mereka inginkan, namun keberhidupannya ternyata tidak sedamai yang dilihat oleh kasat mata teman-teman. Hati mereka kering, kehidupan mereka hampa. Apakah sedemikian tujuan hidup kita? Tentu tidak. Kita ingin menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih damai, jiwa kita tenang, kehidupan kita bahagia. Bukan berarti kita itu melupakan kewajiban kita ya. Sebagai manusia yang normal, tentu kita memiliki kebutuhan, tentu kita juga akan berusaha untuk mencukupi kehidupan kita. Namun di sela-sela itu kita juga harus bisa semakin hari semakin mampu bermanfaat bagi orang lain, bagi orang yang membutuhkan di sekeliling kita, saudara kita, teman-teman kita yang butuh bantuan dari diri kita, dan itu akan menjadikan jiwa, hati, dan pikiran kita lebih damai karena kita merasa bahwa diri kita itu lebih bermanfaat, lebih berguna. Hidup kita ada maknanya. Tidak cuma kita itu bisa menafkahi keluarga, istri dan anak, namun kita juga bisa menjadi seseorang yang memiliki nilai di sisi Tuhan, di sisi manusia yang lain, bisa bermanfaat dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu teman-teman, bukan berarti 2 episode yang lalu menjadikan saya menghimbau kalian semua untuk bermalas-malasan bekerja. Namun itu adalah suatu hal kewajiban bagi kita untuk memiliki etos kerja yang baik, untuk memiliki produktivitas yang lebih, sehingga kita bisa lebih mampu lagi beramal, lebih mampu lagi berdampak, lebih mampu lagi mendermakan apa yang kita punya, mengabdikan diri kita kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Bila itu semua ada di benak kita, ada di dalam pikiran kita, semua tentu kehidupan kita akan bahu-membahu menjadi masyarakat dan pribadi yang baik, dan memiliki kebudayaan atau kebersamaan hidup yang luas, yang itu menjadikan kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini, saling bahu-membahu, gotong royong, tenggang rasa, saling peduli dan lain sebagainya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini begitu tentramnya, begitu damainya, dan tentu kita akan merasa diri kita itu berguna, dan itu adalah kesuksesan yang sejati teman-teman. Tidak hanya untuk diri kita pribadi, namun untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk orang-orang yang membutuhkan kita, untuk hidup kita yang lebih mampu berdampak. Ibaratnya itu memiliki nilai yang lebih, bahkan lebih bernilai dari uang-uang yang kita miliki gitu kan. Mungkin itu, semoga ini semua menjadi suatu renungan bagi kita, betapa kesuksesan itu memiliki banyak variannya ya, memiliki banyak sekali tolak ukurnya, tergantung kita menempatkan kita di posisi yang mana gitu kan, untuk hidup kita yang lebih baik, untuk hidup kita yang lebih bermakna lagi. Karena apa yang kita akan cari di dunia ini, ketika kita sudah mulai merasakan kemapanan dalam hidup, memiliki keuangan yang cukup, untuk apa lagi kita hidup gitu kan, kalau tidak untuk mungkin bersosial, menjalani hubungan kebertetanggaan yang baik, menjalani hubungan keluarga yang baik, memiliki daya dan upaya untuk menolong orang lain, memiliki ibaratnya kepribadian yang lebih baik, sehingga kita memiliki circle yang baik, kemudian saling bahu-membahu menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang lebih baik lagi. Apabila kita melakukan itu dengan bersama-sama, tentu
eh, kita semua akan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, lebih bahagia, lebih harmonis, lebih damai, lebih aman, dan tentunya segala sesuatunya akan berjalan lebih mudah lagi ya teman-teman. Kita juga bisa lebih tenang dalam beribadah, kita juga bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini, dan itu adalah suatu hal yang lebih mahal daripada uang-uang yang kita punya, daripada harta-harta yang kita nikmati. Bahkan itu lebih nikmat dari apa yang telah kita miliki, yang mungkin akan kita dambakan di masa depan teman-teman. Betapa kehidupan yang damai, tentram, dan tenang itu adalah suatu pencapaian yang sangat tinggi sekali teman-teman. Bagaimana ketenangan itu mewarnai kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.